Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaqa. Amma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, inna arsalnaka wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana ar-rahmatul muhda, ana ar-rahmatul muhda. Sadaqallahul azim wa sadaqa habibuhul karim. Pertama-tama Al-Faqir atas nama keluarga besar Majelis Ta'lim Al-Jid yang dipimpin oleh guru kita Abah Kiai Haji Sazli, yang kita muliakan tetamu kita, duyufin al-kiram, Sayyiduna wa Maulana Syekh Ad-Doktor Muhammad Fadil Al-Jilani, dan tetamu kita dari Syria, Syekh Ad-Doktor Muhammad Abdul Aziz Ibn Abdin, dan juga yang kita muliakan tetamu kita dari negeri jiran, yaitu Syekh Baba Ismail Sepanjang Patani, Thailand, bersama rombongan para ulama daripada Petani, 5 orang ulama yang memenuhi undangan kita untuk hadir di acara haul Waliullah Sultanul Aulia wa Qutbul Aqtab Sayyidina wa Maulana Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu wa qaddasallahu sirruh. Dan tetamu kita juga daripada Malaysia, tanpa mengurangi hormat, ada 5 orang wakil daripada ulama Malaysia hadir pada acara majelis kita. Alhamdulillah. Para tamu undangan yang lain dari Jakarta, Bapak Kiai Haji Musrif, dan juga dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur, tanpa mengurangi hormat, tidak menyebut nama satu persatu, yang insya Allah dengan hadirnya tetamu undangan kita ini, acara kita semakin menuai rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Bapak-bapak, hadirin muslimin muslimat yang berbahagia, alhamdulillah kita menyelenggarakan haul Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang 875. Dan dalam hal ini kita perlu ketahui bahwa haul seorang aulia, kita menyelenggarakan haul Sultanul Aulia, sekaligus kita juga melaksanakan haul guru besar kita Waliullah Syekh Hasnawi Caringin, dan haul-haul dalam silsilah para suyuh, para mursyidin dalam silsilah Tariqatul Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Ada yang perlu kita ingat, bahwa acara haul untuk seorang ulama adalah hanya diselenggarakan oleh seorang tokoh tarikat, hanya oleh seorang tokoh tarikat. Dia menyelenggarakan haul gurunya sebagai silsilah ruhaninya yang bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita ketahui bahwa nama haul itu tidak pernah ada di zaman salaf dulu. Nama haul baru ada kurang lebih dalam 120 tahun. Itu pun hanya terjadi di Nusantara ini, di Indonesia terutama. Yang mencetuskan istilah haul untuk acara seperti ini adalah seorang ulama dari Hadramaut,
datang dan menyelenggarakan haul, yang intinya haul itu adalah zikro, memperingati wafatnya para suyuh mereka. Karena kalau maulid memperingati lahirnya, sementara haul memperingati wafatnya. Meskipun motif acara itu dan penyelenggaraan acaranya adalah sama, namun karena antara merayakan kelahiran dengan merayakan kematian, itu yang menuntut pembedaan nama. Sebelumnya haul tidak ada istilah haul, acara haul sudah dilaksanakan, tapi bernama maulid, karena mereka meskipun menyelenggarakan kematiannya, tetapi yang diingat-ingat adalah kelahirannya. Sebab adanya ulama itu, maka kita menjadi selamat, menjadi terbimbing, menjadi terbina. Dulu namanya maulid, bahkan nama maulid pun itu mulai abad ke-6, ke-7. Sebelum abad itu tidak ada istilah maulid. Mulai akhir abad pertama istilahnya adalah majlis tazkir, zikro, menceritakan tentang kisah Nabi, akhlaknya, kehidupannya, semua untuk mengingatkan kita kepada Allah dan mengingatkan kita untuk tetap mengamalkan syariat Islam. Sejak akhir abad pertama, nama perayaan seperti ini namanya tazkir, at-tazkir. Itu disinggung secara tidak langsung dalam Ihya Ulumuddin. Dan di dalam muqaddimah kitab Sahih Muslim disinggung perayaan umat Islam sudah ada terhadap maulid yang berkumpul membacakan sejarah Nabi. Tapi pada abad ke-6 berubah menjadi maulid, dan pada tahun 1893 maka berubah menjadi haul, sehingga kita terkadang memisahkan antara perayaan maulid dengan haul, padahal sama saja. Tapi mungkin tidak berarti salah apabila kita memisahkan perayaan maulid dengan perayaan haul. Bapak-bapak dan ibu-ibu, sekali lagi, haul hanya dilaksanakan oleh seorang pimpinan tarikat, merayakan haul guru-gurunya. Haul bukan dirayakan oleh seorang anak untuk ayahnya, bukan, tetapi lebih kepada perayaan yang diselenggarakan oleh murid pengganti gurunya, untuk mengenang, mengingat, dan juga mengambil sinergi cahaya, rahasia, keberkahan yang tersimpan dalam dada gurunya agar tetap tercurah kepada dada murid-muridnya. Adapun seorang anak, ayahnya seorang aulia, seorang mursyid thariqah misalnya, ketika dia ingin menyelenggarakan haul atas nama ayahnya, maka dipersilakan diselenggarakan di rumah masing-masing. Karena perayaan haul ini tidak ada dalil. Ini diselenggarakan oleh orang sufi sebagai media tarbiyah ruhiyah. Jika tidak, maka kita tidak dapat membela jika dikatakan bid'ah hukumnya. Jika seorang anak merayakan haul orang tuanya dengan acara yang terbuka seperti ini, kita khawatir tidak ada maksud tertentu. Nanti kita tidak dapat mempertahankan dan tidak mempunyai dalil jika mereka ada yang mengatakan bid'ah. Ini pun banyak sebagian saudara kita yang tercinta mengklaim perayaan seperti ini bid'ah. Mereka tidak tahu kronologi sejarah haul, bahwa haul disejajarkan dalam tarekat itu seperti qasidah. Haul disejajarkan dalam tarekat tasawuf seperti pembacaan ahzab wal aurad wal wazifah. Dijadikan oleh seorang mursyid perayaan haul, melantunkan qasidah atau pembacaan manaqib atau pembacaan aurat, pembacaan hizib sebagai tasqilul dzauq wa tasliyatul arwah, pemertajam zauq rohani kita dan penghibur rohani kita. Orang sufi, seorang salikin
yang senantiasa setiap harinya zikir dan bermujahadah dan berqudwah kepada gurunya, mengalami keletihan spiritual, maka guru-guru sufi itu membuka majelis suara indah, menghayati maknanya, maka emosionalnya, spiritualnya bangkit. Mudah-mudahan setelah itu dia dapat menghayati bacaan Al-Quran. Itu sebuah media tarbiyah dalam tasawuf. Maka haul ini hanya sah jika dilaksanakan oleh seorang murid daripada guru tarekat tersebut sebagai penerusnya, dengan mengundang para murid-murid dan juga mengundang para mursyidin, para suyuh untuk mendapatkan keberkahan rohani para guru-guru silsilah tarekat yang bersambung kepada Rasulullah SAW. Alhamdulillah, bapak-bapak dan ibu-ibu, pada haul kali ini kita dihadiri oleh cucu daripada Tuan Syekh yang kita selenggarakan haulnya. Kita tidak dapat membayangkan keberkahan, rahmat, ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bayangkan seolah-olah Syekh Sultan Al-Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani datang duduk bersama kita di majelis ini. Beliau adalah keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang ke-23, duduk atau tinggal di Istanbul. 5 keturunan beliau berada di Istanbul, sebelumnya hijrah dari Baghdad. Dan beliau adalah di samping seorang mursyid tarekat Al-Qadiriyah, beliau mengambil daripada ayahnya, waliullah al-alim al-allamah wa bahrul fahamah, Syekh Faid Al-Jilani. Dan beliau pun mengambil dari ayahnya, yaitu kakek beliau, yaitu waliullah Syekh Muhammad Siddiq Al-Jilani, dan bersambung terus sampai kepada kakek besar beliau Sultan Al-Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Di samping sebagai mursyid, beliau adalah sebagai peneliti agung yang kitab-kitab karya-karya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Di antaranya adalah tafsir, di mana tafsir kita mengetahui bahwa tafsir ada tafsir ma'thur, ada tafsir ar-ra'i. Ada tafsir ditafsirkan dengan hadis, ada tafsir ditafsirkan oleh pemahaman ulama, oleh akal, faham, yang kemudian ulama memilih ra'i daripada istilah akal wal faham, maka dikatakan tafsir bir ra'i. Tafsir yang dilakukan oleh pemikiran ulama terhadap tafsir itu dikeluarkan dari Al-Quran, sehingga ada tafsir fikih, ada tafsir tauhid, ada tafsir sejarah, ada tafsir bahasa Arab dan lain sebagainya. Namun di manakah tafsir yang diteliti oleh beliau, yaitu tafsir Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, tafsir Al-Jilani. Dikatakan tafsir itu adalah tafsir sufi. Tafsir sufi bukan dengan akal, tetapi dengan kalbu. Maka ketika ada orang yang menggolongkan tafsir ini kepada tafsir bir-ra'i, maka ada ulama yang menolaknya, bahkan diklaim bahwa tafsir sufi adalah keluar dari tujuan-tujuan tafsir. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jika mendengar itu jangan gusar. Itu tinjauan ilmiah bahwa tafsir sufi bukan dengan akal, maka dianggap keluar dari tujuan-tujuan dan ketetapan-ketetapan akal. Tidak berarti bahwa tafsir itu salah, namun tidak termasuk tafsir bir-ra'i. Mereka tafsir sufi, tafsir ruhani, tafsir qalbi. Dan tafsir sufi terbagi dua. Ada tafsir nazariyah ilmiah yang berisikan tentang teori pemahaman orang sufi terhadap tauhid, terhadap Tuhan, terhadap penciptaan, terhadap makhluk ciptaan. Mereka punya pandangan dan teori sendiri, berbeda dengan teori tauhidnya mutakallimin atau falasifah, apalagi dengan tauhid Wahabi, sangat berbeda. Semua tauhid berdasarkan akal dan teori ilmu, tetapi tauhid sufi teori ilmiah pun berdasarkan kasyaf, bukan berdasarkan tahlil analisa akal. Yang kedua tafsir isyari. Bapak-bapak dan ibu-ibu, tafsir yang hilang 800 tahun di dunia ini, yang beliau temukan
di seluruh perpustakaan gereja di negara-negara barat. Tafsir Tuan Syekh disimpan oleh orang kafir sejak 800 tahun. Ulama turun-temurun terlalu lama sehingga mengklaim bahwa Syekh Abdul Qadir tidak punya tafsir. Beliau seolah-olah utusan daripada Allah, utusan daripada Rasulullah, utusan daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani untuk menemukan tafsir Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Seperti apakah tafsir itu? Di dalam tafsir Al-Jilani terdapat tafsir bil ma'thur. Di dalam tafsir Al-Jilani di dalamnya terdapat juga tafsir bir ra'i, tentang fikih ada. Namun yang menonjol sekali dalam tafsir itu adalah tafsir sufi dari dua sisinya, nazariyah ilmiah terhadap tauhid dan penciptaan, juga tafsir isyari. Maka tafsir ini rujukan besar bagi tokoh dan pengamal-pengamal tasawuf di dunia ini. Dan beliau telah mengembalikannya dan telah dicetak dan disebarkan ke seluruh dunia Islam. Kali ini beliau hadir bersama kita. Namun sebelumnya perlu diketahui bahwa Syekh Muhammad Fadil telah bertemu dengan Abah Kiai Sadili di Singapura sebanyak 2 atau 3 kali kalau tidak ingat. Pertama Al-Fakir bertemu dengan Kiai Sadili di Singapura. Kemudian ketika orang Singapura mengundang Syekh Fadil, maka pada saat itu saya dan Abah Sadili ada di Singapura dan kami bersama-sama dalam majelis haul, majelis maulid di Singapura bersama beliau. Dan kemudian setiap tahun Syekh Fadil datang ke Indonesia. Dan setiap itu juga beliau teringat dengan Abah Sadili. Dia bertanya, di mana rumah Kiai Sadili? Saya bilang jauh. Karena saya ingat orang Banten nggak pernah ngundang ulama dari luar. Ya. Orang Banten punya ulama sudah hebat-hebat, nggak perlu ulama luar. Ya. Tapi beliau selalu tanya, saya ingin ke Banten. Ya. Maka kemarin pun kita ada maulid di Abah Sukanta. Beliau pun menanyakan, Abah Sadili di mana? Saya bilang nanti kita akan datang ke sini dan merayakan haul yang sama di sini. Alhamdulillah hasrat beliau untuk pergi ke Banten dan tercapai, dan alhamdulillah bersamaan dengan acara haul kita dan haul kakek beliau, dan beliau dapat kita undang ke majelis ini, alhamdulillah. Dan yang kedua adalah tamu kita dari Syria, yaitu Syekh Dr. Abdul Aziz Ibn Abdin. Beliau adalah tokoh datuk beliau yang punya lakab Ibn Abdin, itu murid langsung dari Syekh Bahauddin Naqsabandi. Maka kalau kita tarekatnya Qadiriyah Naqsabandiyah, kita punya 2 tetamu, yang satu dari Turki sebagai mursyid tarekat Qadiriyah, dan yang kedua dari Suriah, seorang yang menganut tarekat Naqsabandiyah. Maka mudah-mudahan selama ini yang kita lakukan mendapat keberkahan dari 2 syekh tetamu kita ini. Dan kemudian Syekh Baba Ismail Sepanjang, beliau dari Petani, beliau seorang ulama besar di Petani. Beliau punya pondok pesantren dan tidak pernah keluar dari pesantrennya. Beliau mengutamakan santri-santrinya selama 30 tahun, sehingga santri beliau sekarang sudah banyak yang menjadi ulama dan mendirikan pondok-pondok tersebar di seluruh negara Thailand dan juga di beberapa bagian negara Malaysia. Beliau tidak pernah keluar kecuali kemudian ingin ke Indonesia. Ini kali yang kedua. Yang pertama beliau berziarah ke Wali Songo, namun tidak sempat kepada wali yang terakhir, Sunan Gunung Jati. Maka beliau merasa kurang sempurna, maka beliau berniat untuk ziarah kembali ke sini, khusus untuk menziarahi Sunan Gunung Jati dan Sultan Hasanuddin. Maka kali ini beliau, karena yang mengatur adalah kawan-kawan kita jadwal ini, maka akhirnya kita satukan jadwal ziarah. Syekh Muhammad Fadil ingin ke Banten dan beliau juga ingin ziarah Sunan Gunung Jati dan Sultan Hasanuddin, maka kita dahulukan acaranya di Banten yang telah kemarin kita selenggarakan bersama Sultan Putra Mahkota Sultan Mariono Surya Atmaja yang sah
menjadi putra mahkotanya, yaitu Sultan Bambang Hendra Wisanggeni Surya Atmaja, yang tadi telah dikukuhkan oleh dan diberikan persaksian bahwa beliau betul-betul putra yang sah yang akan mengambil dan mengatur Kesultanan Banten mulai tahun ini dan untuk yang akan datang. Maka insya Allah Sultan dalam perjalanan hadir bersama kita di sini insya Allah. Bapak Ismail ini kali yang kedua ya, beliau datang ke Indonesia. Beliau mengatakan saya tidak pernah pergi kemana-mana kecuali tiba-tiba ingin ziarah ke Wali Songo. Rupanya beliau pun asalnya orang Jawa, meskipun di Patani. Beliau adalah keturunan Sunan Kalijaga yang sebagai dalang wayang itu. Ya, seluruh keturunan beliau dalang, tapi ketika pada giliran beliau ternyata menjadi ulama besar. Ya, dalang juga, tapi dalang rohani dan dalang ilmu untuk umat Islam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, inilah tetamu besar kita yang hadir pada acara haul kita. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau-beliau kita mendapatkan barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita diampunkan dosa kita dan dikuatkan iman kita, dan juga kita mendapatkan kekuatan untuk tetap menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah janji dalam baiat kita dalam thariqah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku li qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.